ibadahnya masih lewat YouTube, kita tidak bisa bertemu bersama, tapi kita masih boleh beribadah kepada Tuhan Yesus. Kakak mau adik-adik duduk yang rapi, kita mau mengambil sikap saat teduh, siapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh, dimulai. Saat teduh selesai. Kita bersyukur, kita masih boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan meskipun kita masih beribadah lewat online saja. Kakak mau kita semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi, memuji Tuhan bersama, kita katakan pelan-pelan. Yang semangat ya, kita puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita menyanyikan lagu selanjutnya, kita sama-sama mau menghafalkan ayat hafalan yang sudah dibawakan oleh Kak Jessica minggu lalu, yang terdapat di Kejadian pasal 28 ayat 15. Adik-adik masih berdiri ya, kita sama-sama ikutin gerakan dengan kakak-kakaknya. Oke? 1, 2, 3. Kejadian pasal 28 ayat 15. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang aku janjikan kepadamu. Udah bisa? Kita sekali lagi ya, ikutin kakak-kakaknya. 1, 2, 3. Kejadian pasal 28 ayat 15. Aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang ku janjikan kepadamu. Pinter nih adik-adiknya, udah hafal.
Nanti di rumah Adik belajar lagi untuk lebih dihafalkan lagi ya, oke? Nah, sekarang kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Markwen. Kita tahu kita ada satu sobat yang setia kepada kita, yang selalu mengasihi kita, menyayangi kita dan menjaga kita, yaitu namanya adalah Tuhan Yesus. Kita katakan ada satu sobatku. Masih berdiri ya. Shalom adik-adik. Nah, bersyukur sekali ya adik-adik, pada minggu ini kita masih bisa bersama-sama datang beribadah. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan Kak Meli, Kak Jessica, dan Kak Henry. Nah, gimana adik-adik? Bersukacita nggak adik-adik kita memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kakak harap kita semua dapat bersukacita ya adik-adik. Oke, sekarang kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini? Nah, kakak harap adik-adik semua sudah menyiapkan diri adik-adik dan menyiapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Agar apa? Agar setiap kita bisa mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Firman Tuhan yang disampaikan nanti adik-adik. Nah, untuk itu yuk, untuk mempersiapkan diri kita, untuk menyiapkan hati kita, kita sama-sama mau berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan membuat kita mengerti dengan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Nah, yuk adik-adik ikuti kakak berdoa di dalam hati ya, dengan serius. Oke? Karena apa? Karena kita mau datang ke hadiran Tuhan. Jangan main-main ya adik-adik berdoanya. Tuhan lihat loh adik-adik serius atau enggak.
Yuk, kita sama-sama mau berdoa. Kakak akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami bersyukur sekali karena Engkau telah menjaga kami. Sehingga setiap kami dapat melewati hari-hari kami dengan baik. Dan tibalah hari ini kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami, Kau siapkan kami Tuhan agar kami dapat disiapkan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Pastinya sudah siap ya. Oke, sebelum kakak menceritakan materi firman Tuhan pada hari ini, kakak mau tanya, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu tentang apa? Tentang Yakub meninggalkan rumah Laban. Nah, dari cerita itu kita sama-sama melihat ya, begitu besar pertolongan Tuhan kepada Yakub. Sehingga Yakub dapat pergi dari rumah Laban, walaupun Laban pada saat itu sangat marah kepada Yakub, karena Yakub pergi tanpa izin kepada Laban dan membawa anak-anak dan cucu-cucunya Laban. Nah, begitu marah ya sekali adik-adik Laban kepada Yakub, sehingga dia ingin mengejar Yakub pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus meluluhkan hati Laban adik-adik, sehingga apa? Laban pun memperbolehkan Yakub pergi bersama-sama anaknya dan cucu-cucunya untuk pulang ke kampung Yakub. Pada saat itu mereka pun berdamai dan sehingga Yakub pun bisa pergi bersama-sama dengan istri-istrinya dan anak-anaknya untuk pulang ke kampungnya. Nah, adik-adik, cerita pada minggu ini masih lanjutan dari cerita minggu lalu. Nah, dengan tema Yakub mendapatkan nama baru. Nah, adik-adik, kita sama-sama dengarkan cerita pada minggu ini ya dengan serius. Oke? Yuk kita sama-sama dengarkan. Laban sudah pulang dan keluarga Yakub melanjutkan perjalanan. Ia sangat bergembira karena mereka dapat berpisah dengan damai. Tuhanlah yang membuat semuanya ini terjadi. Akhirnya sekarang Yakub dapat pulang dan tinggal di tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham, Ishak, serta dirinya. Tetapi segera setelah ia melangkah pulang, sebuah ketakutan yang baru muncul dalam hatinya karena ada masalah yang lain. Esau. Yakub mengerti bahwa sebentar lagi mau tidak mau ia harus bertemu dengan kakaknya Esau. Apakah ia masih marah padanya? Apakah ia nanti akan membunuhnya beserta keluarga-keluarganya? Yakub tidak tahu. Namun Tuhan mengetahui kekhawatiran Yakub dan Tuhan memberikan Yakub keberkatan. Tuhan beserta Yakub. Seakan-akan ia berkata, "Aku telah membantu kamu berhadapan dengan Laban. Aku pun akan membantu kamu menghadap dengan Esau." Betapa Yakub berterima kasih kepada Tuhan. Lalu ia berpikir, ada baiknya jika aku memberitahu Esau kalau aku pulang, agar dia tidak terkejut. Ia pun mengutus beberapa orang laki-laki untuk pergi bertemu dengan Esau. Mereka harus berbicara dengan sangat sopan dan memberitahu kepada Esau bahwa Yakub sudah pulang dan Haran beserta dengan keluarganya dan kepunyaannya. Mereka mencoba untuk mencari tahu tentang Esau. Dan apa yang mereka temukan? Ketika mereka kembali, mereka katakan kepada Yakub, Esau sedang menuju ke sini, disertai 400 orang laki-laki. 400 laki-laki? Yakub bertambah takut. 400 orang, mengapa Esau membawa mereka kemari?
Ia membagi rombongan menjadi dua, termasuk ternaknya, keledai, sapi, domba, dan kambing. Kalau Esau menyerang satu kelompok, yang lain masih dapat selamat. Kemudian dalam ketakutan Yakub berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, yang telah berkata kepadaku, kembalilah ke negerimu dan kerabatmu, dan aku akan memberkati engkau. Saya tidak layak untuk setiap kebaikan dan kesetiaan yang telah engkau tunjukkan kepadaku. Ketika saya menyeberangi sungai Yordan dulu, saya hanya mempunyai sebuah tongkat. Namun sekarang, saya telah mempunyai 2 kelompok besar ternak. Selamatkanlah saya dari tangan Esau, saudaraku. Saya takut kalau ia datang dan menyerang diriku, istri-istriku, dan..." Keesokan harinya, ia memilih hadiah-hadiah untuk Esau, supaya Esau senang dengan dia. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Yakub memberi tiap jenis binatang kepada seorang gembala. Tiap kelompok harus berjalan sendiri, satu di belakang, yang lain untuk bertemu dengan Esau. Yakub menginstruksikan hamba-hambanya demikian. "Jika Esau telah bertemu dengan kalian dan bertanya, 'Dari mana kalian? Mau kemana kalian? Dan kepunyaan siapa semua ternak ini?' Maka kalian harus menjawab, 'Kepunyaan Yakub,' dan Yakub mengirim ini semua sebagai hadiah kepada tuanku Esau. Dan Yakub akan segera menyusul." Yakub telah tiba di tepi sungai Yabok. Pada malam harinya, Yakub menolong Lea dan Rahel untuk menyeberang. Di seberang ia mendirikan kemah untuk mereka. Tetapi Yakub sendiri kembali lagi untuk berdoa seorang diri. Tuhan mengingatkannya akan kesalahan yang telah dibuat terhadap Esau. Ia berdoa supaya Tuhan jangan meninggalkannya. Tiba-tiba, Yakub merasa tidak sendiri lagi. Ada seorang laki-laki hendak menyerang dia. Yakub tidak mengenali orang itu. Yakub mulai melawan dengan sekuat tenaga. Akhirnya, orang itu memegang pangkal paha Yakub. Sekarang, Yakub tidak bisa bergerak. Ia hanya dapat memegang orang itu kuat-kuat. Akhirnya, ia yakin bahwa itu adalah orang utusan dari. Ketika fajar sudah tiba, malaikat itu berkata, "Lepaskanlah aku, hari sudah hampir pagi." Namun Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." "Siapa namamu?" tanya malaikat tersebut. "Yakub." Malaikat itu tahu arti dari nama itu adalah penipu. Lalu malaikat itu berkata, "Namamu bukan lagi Yakub. Mulai sekarang namamu adalah Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia, dan engkau menang." Kemudian ia memberkati Yakub dan meninggalkannya. Ketika Yakub mencoba untuk berdiri, ia menyadari kakinya telah pincang. "Saya telah menang?" Yakub bertanya-tanya. Namun ia sudah tidak takut lagi. Tuhan telah mengubahnya. Ia bukan lagi seorang penipu. Sekarang ia telah menjadi manusia Allah. Yakub pun menyeberangi sungai Yabok lagi untuk bertemu dengan keluarganya. Ketika ia bertemu dengan mereka, mereka melihat Yakub berjalan dengan pincang. Mereka juga melihat Yakub yang telah bersinar, dan kelihatan ia sudah tidak takut lagi. Sesuatu yang sangat luar biasa pasti telah terjadi kepada Yakub. Kemudian mereka membongkar tenda-tenda mereka dan menaikkannya ke atas unta. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka, sehingga mereka sudah dekat dengan rumah.
Nah, adik-adik, gimana cerita pada minggu ini? Kakak harap adik-adik semua dapat mengerti ya dengan baik. Nah, dari cerita pada minggu ini kita mau sama-sama belajar ya adik-adik. Dalam setiap masalah yang kita alami, kita punya Tuhan yang dapat menolong. Nah, pada saat kita mendapatkan masalah, kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan agar Tuhan campur tangan menyelesaikan masalah yang kita alami. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yakub. Oke adik-adik, cerita kakak sampai di sini. Nah, kita sama-sama mau menutup firman Tuhan pada minggu ini dengan doa. Yuk, sama-sama kita mau berdoa. Kakak akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang telah disampaikan ini Tuhan. Dan kami simpan dalam hati kami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan untuk waktu kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oke, selamat memuji nama Tuhan lagi adik-adik. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Kakak Marklen. Kita mau menjadi anak Tuhan yang lebih baik, kita mau menjadi anak Tuhan yang tetap teguh di dalam Tuhan, mau jadi anak Tuhan yang berubah, yang benar-benar taat juga kepada orang tua, juga berbaik hati kepada semua orang. Kita mau bersama-sama menjadi anak yang berani tampil beda di dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan berani tampil beda. Sama-sama kita semua berdiri ya, semangat ya, kita puji Tuhan. adik-adik jangan lupa untuk beribadah lagi kepada Tuhan Yesus bersama dengan kakak-kakaknya yang lainnya. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita katakan, Bapa, terima kasih.
kami sudah boleh memuji Tuhan, boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan, juga menari untuk Tuhan dan bernyanyi untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati kami untuk aktivitas kami selanjutnya. Juga kiranya kami boleh selalu sehat, boleh selalu bisa beribadah kepada Engkau lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Jadi adik-adik, jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan ingat untuk selalu cuci tangan. Oke, jangan banyak keluar rumah ya. Bye-bye.